Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, balik lagi di ngobrol bareng Langga, edisi bareng dengan salah satu tokoh yang sering muncul di layar kaca, seniman luar biasa dari Sumedang, Abonsai. Aduh. Luar biasa. Hatur nuhun, Nak. Iya. Luar biasa bisa hadir di ngobrol yang viewernya sangat terbatas, subscribe sangat terbatas. Berkenan untuk bisa hadir di sini, luar biasa loh. Iya. Karena gini loh, hampura ya, Langga sebenarnya pantas loh. Maksudnya gimana Kang? Jadi pansos itu kan bukan orang sembarangan gitu ya. Waduh. Tapi berkenan untuk bisa hadir. So gak main aja ke rumah kita buat video itu luar biasa sekali ya, hatur nuhun pisan. Tapi satu kebanggaan juga saya bisa bertemu dengan Kang Langga. Sebetulnya kalau saya bukan tokoh, tapi yang suka nongol di TV gitu. Asik, luar biasa. Jadi kalau di TV teman-teman ya biasanya kan mungkin Abonsai ini sering bertanya kepada bintang tamu dan semacamnya. Hari ini kita balik bertanya. Nah, kan dunia juga harus terbalik Kang Langga. Jadi kehidupan juga jangan harus di atas dong. Kita harus berani di bawah begitu. Tapi ini ragu loh. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang salah koreksi ya. Karena ini spesial loh. Yang biasa bertanya sekarang Langga yang bertanya. Iya. Luar biasa, tepuk tangan buat Abonsai. Luar biasa. Ini loh, dulu kan Langga bertemu dengan waktu itu ada acara digoda juga sama Iko, ketemu dengan dan pada waktu itu Langga minder sekali loh, Pak. Minder sekali. Ketemu dengan seseorang yang sering muncul di TV, seketika Langga ketemu, wah, ini loh ternyata orangnya, dan waduh, ragu-ragu gitu. Alhamdulillah bisa ngobrol. Dan luar biasanya ngobrol teman-temannya ketika waktu itu pertama kalinya saya ketemu dengan Abonsai itu, otak saya sampai mumet loh. Pusing aslinya. Jadi memang Abonsai ini visioner sekali, luar biasa sekali tentang bagaimana visi Sumedang ke depannya, tentang bagaimana seni, tentang bagaimana tanaman dan juga semuanya. Jadi membuat ini kita perlu jeda waktu yang lama gitu. Enggak, sebenarnya bukan Kang Langga aja yang pusing, orang tua saya aja udah pusing. Pusingnya dengan berbagai ide yang nggak masuk akal. Ya, jadi itu tapi itu luar biasa loh, teman-teman harus tahu juga. Jadi memang ide-ide Abonsai itu real, seorang pemikir, seorang visioner, seorang pemimpin, dan juga sebagai seorang tokoh dari Sumedang juga yang membuat ini perlu di-up juga ini. Karena memang asli Langga teka tampung loh. Teka tampungnya Kang Teka Langga. Tampung. Luar biasa. Justru saya juga heran, kok kenapa saya jadi begini gitu. Sebelum kita ke cita-cita yang luar biasa itu, tapi sebetulnya Langga mau tahu loh. Dulu kan pernah bercerita bahwa itu dulu ke Bandung bawa anak-anak sebagai seorang seniman yang merintis karir dari bawah juga. Oh, dari bawah. Dan itu memang sangat inspirasi sekali ya, Pak. Iya. Ini enggak, ini apa ini? Langga cari mertua, Langga kusuma, Langga balik kanan, maksudnya gimana? Luar biasa. Jadi jomblo Akang. Oke. Karena ini ditanya langsung enggak apa-apa. Jadi Langga mencari mertua itu jadi gini loh. Langga itu memang sedang mencari mertua. Jadi belum nikah. Ingin segera menikah. Jadi cari mertua. Enggak cari jodoh tapi cari mertua. Karena kalau dapat mertua pasti dapat jodoh. Nah itu. Kalau Langga balik kanan itu jadi gini loh. Langga kan bisa seperti ini berkat guru-guru teman-teman yang mana SD SMP itu mungkin 11 tahun yang lalu gitu. Jadi dengan Langga balik kanan itu juga balik lagi ke Lembur, balik di Ciomas, balik di Kakama, pulang lagi. Temui guru-guru kamu yang sudah welcome. Ya, maksudnya pulang itu. Kampung. Nah, kalau anak guguk itu pitkam, Kang. Ya. Jadi begitulah. Jadi istilahnya mah ayo tong lilating hiber, orang perlu turun, orang perlu balik di Kalembur, balik di Pangandaran. Lihat guru-gurumu sekarang di SD, SMP, kemudian juga teman-teman di kampung itunya yang udah belasan tahun nggak pernah ketemu. Akhirnya kembali lagi. Nah, jadi Kang Langga teh, dan memang kalau dalam peribahasa gitu ada burung juga sejauh mana burung terbang pasti baliknya ke sarang juga. Akhirnya ke Sumedang juga, Kang. Luar biasa, Abonsai hatur nuhun. Balik lagi ke Abonsai yang tadi ya. Abonsai bisa ceritakan, sebenarnya Langga sendiri itu sangat kagum sekali loh. Jadi bagaimana memulai tahapan sebagai seorang seniman dari mulai tahun berapa itu, Pak? 96 lah. Dari mulai 96, Kang Langga itu kita mulai awalnya di Bandung dulu nih. Awalnya di Padepokan Seni. Padepokan itu hasil dari film Bandung. FFI lah. FFI. Nah, dibikinkanlah satu gedung untuk seluruh seniman di Bandung. Yang sekarang di Jalan Peta, jadi Padepokan Mayang Sunda. Begitu. Berarti bukan hanya orang
nggak sebut tokoh seniman Sumedang loh Bonsai itu. Tokoh Jawa Barat juga berarti. Belum Jawa Barat mah. Soalnya ke Banten juga kan cuman dagang apa? Dagang ya cerita aja. Nge-MC-an. Luar biasa. Berarti kan mulai dari seniman kemudian juga menjadi seorang MC juga dan MC Bonsai ini beda lah Isana, beda kemasannya beda luar biasa jadi teman-teman. Pika keheuleun batur lah. Intinya mah. Dan soalnya kalau hidup tidak diomongin bagaimana sih Kang? Ya bisa. Yang bisa. lain Master of Ceremony, saya kan manusia cilik MC-nya, singkatannya beda kan. Padahal nggak itu sana loh. Jadi memang, tapi gini loh, seperjalanan itu berarti kan kalau nggak boleh tahu dan teman-teman juga pasti ingin tahu. Menjadi seorang abonsai sekarang itu kan butuh perjuangan loh. Iya butuh perjuangan, bener-bener berat banget sih. Soalnya bonsai itu kesatu kalau kita tidak bisa ngurus. Mungkin akan gagal menjadi bonsai termahal begitu. Betul. Makanya banyak yang frustasi dengan bonsai. Seperti ibu saya sendiri kan frustasi. Hese diurus namanya. Luar biasa. Diarahkan ke sini malah jadi MC, malah ke panggung-panggung, malah jadi penyiar radio sampai ninggalin orang tua kan bertahun-tahun juga. Oh pernah itu 93 itu udah mulai di dunia radio di Bandung begitu. Sampai tahun 2000 lah. Berarti kan Bonsai itu kan asli Cimalaka. Oh enggak. Bandung. Kelahiran Bandung. Kemudian sejak mungkin lulus sekolah menjadi seniman dan MC juga di Bandung, baru hijrah ke Sumedang. Di Sumedang itu ya baru hijrah. Oke, luar hijrah biasa. lah. Berarti udah berapa puluh tahun saya mengenal seni dan juga mungkin pindah ke Sumedang paling kalau ini mah 96 lah mulai masuk TPRI Bandung kan 96. Udah mulai masuk begitu 96 terus ditarik ke TV Sumedang mah 2012. Oh kemarin berarti udah lama juga ya 8 tahun yang lalu. Awal ada TV Sumedang aja. Oh mantap. TV Sumedang baru satu salah satu stasiunnya. Kalau sekarang kan udah ada beberapa gitu ya. Udah lumayan banyak. Udah lumayan lah ada 3 lah. 3 luar biasa yang kemenangan buat bonsai. Jadi ketika tahun 96 teman-teman masih ngaduk bubur, masih apa gitu ya. Bonsai sudah ada di TV TPRI Bandung. 96 luar biasa loh. Itu sebuah prestasi, sebuah prestasi yang memang itu menjadi kebanggaan Sumedang sendiri loh. Jadi istilah nama Sumedang sekarang punya ada tokoh yang memang bisa yang sering di TV yang memang bisa jadi influencer juga, kemudian juga sebagai seorang yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang, itu prestasi. Prestasinya, aduh, padahal saya mah nggak merasa lagi Kang Langga. Jadi, udah manusia biasa aku mah gitu, makanya jangan ragu gitu, Kang Langga. Siap loh. Oh ya, kemarin kalau untuk berarti kan karir di dunia pertelevisian udah berarti udah 20 tahun. 2012 sampai 2020. 8 tahun. 8 tahun. Tapi kalau untuk 96-nya Kalau MC 96 MC sama teater. MC sama teater. Tapi udah bobodoran deh lebetna teh ai wajah kieu mah. Jadi kalau seperti Afgan, nah baru melankolis lah, romantis. Kalau saya tidak bisa romantis. Jadi dianggapnya teh heureuy we. Lamun cilaka asli ya heureuy gitu. Jadi ketika lamun ada di teater, di set, di panggung, tiba-tiba memang merasakan suatu kesakitan mungkin karena set propertinya kurang bagus dan menyakitkan. Jadi ketika sakit malah justru ditertawakan loh. Ditertawakan. Reknya anek bohong oke. Kadang kalau kita ini tidak dipercaya aja. Intinya merasa dibohongi mereka gitu. Padahal itu nyata. Padahal itu nyata, luar biasa. Oh ya, sekarang kita ini di mana loh? Ini kita ada di tengah-tengah hutan, Kang Angga. Kebetulan alhamdulillah ya memang istilahnya kita balik ke back to nature. Back to nature ya. Jadi kita kembali ke alam rimba. Jadi tadinya mau di rumah bonsai, cuman di sini ada yang lebih keren, suasana berbeda. Ada di belakang atau di depan karena memang ini hutan jati, jadi memang hutan jati, betul. Ini unik sekali. Yang tadinya rencana kita mau ngobrol bisa jadi konten horor ini loh. Konten horor. Siapa tahu di belakang kita kan ada yang nyaksiin. Oh iya. Tapi ya hapunten ya. Luar biasa itu tantangan buat bonsai. Berarti kan MC berapa dari mulai 96 mak? 96 udah mulai MC. 93 di radio kan. Di radio. 93 sampai tahun 2000 lah. Oh, berarti awalnya radio? Radio dulu. Oke, luar biasa. Dulu waktu AM masih ngerebek lah suara juga. Kang Rangga beda dengan FM kan masih AM gitu. Wah, itu berarti generasi senior sekali ya. Harus dimuseumkan sebetulnya mah.
Diawetkan. Tapi kan luar biasa, betul-betul bisa. Jadi memang dari mulai MC, penyiar radio dan semua hal yang memang berkaitan dengan public speaking, kemudian speaking. juga sebagai seorang MC, seorang entertain juga, dan itu membuat prestasi lu, Kak. Karena gini loh, nggak semua orang bisa mampu berada di posisi A loh, Kak. Ya, Itu prestasi. Karena ketika kita berdiri di depan umum, ketika istilahnya membawa suatu acara, itu kan suatu proses yang nggak semua orang bisa loh, Kak. Iya, betul. Nah, betul, gembur loh ngedek-dek situ urut tok 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 tok. Ya tok, jangankan tok, tok. orang lain gitu ya, saya sendiri merasa berat karena loh kok bisa gitu. Saya dihadirkan padahal apa gitu ya. Asik. Di TV 14 in aja kita harus masuk kan, bukan 21. Didedet-dedet istilahnya gitu. Luar biasa. Maksakeun maneh lah. Luar biasa. Iya. Oh ya, plus juga hari ini spesial sekali karena kita ada seorang kameramen luar biasa, seorang talent juga. Oh, udah sementara kita sembunyikan dulu dulu ya, luar biasa. Jadi ngeset untuk properti juga, untuk lokasi juga. Cuman dia suka sempong. Asik. Gitu. Oh ya, itu mah itu nanti namanya itu malah segmen belakang, nanti di lah, belakang. beda lagi. Luar biasa. Iya. Dulu kan Langga masih asli mumet gitu. Artinya kan Langga nggak percaya gitu ada orang Sumedang yang bisa sevisioner itu loh. Oh. Amazing loh. Jadi Tapi kan belum terkenal Kang Langga. nggak jadi masalah. Nah, Jadi, kalau terkenal mah supir angkot ge pasti nararanya 04 Iya, ge bisa. merenya. Tapi ini loh yang memang Langga sangat apresiasi adalah ketika dulu ngobrol, yang kita ngobrol gitu, ngobrol santai tentang bagaimana hidroponik, dan itu asli itu pusing loh teman-teman karena otak Langga nggak bisa menampung apa yang disampaikan oleh Bonsai. Keren Enggak, entah gimana gitu. Sebetulnya kita orang Bandung. Terus memang ada darah dari Sumedang, dari Wado juga nenek ya. Waduh luar biasa. Wado. Daerah Sukanyiru. Luar biasa. Kampung Kang Langga. Cuman gini, jadi loh kok Sumedang gitu. Terus banyak teman-teman yang di luar Sumedang bertanya-tanya, kapan katanya Sumedang, sejauh mana perkembangan Sumedang. Aduh, sampai saat ini ya kita masih tertinggal sama Garut, Majalengka gitu. Sedih. Tapi sekarang kan Sumedang ingin menjadi jugjugan wisata nih. Nah, terus SDM kita mesti menggali, mengasah, dan bagaimana cara nge-marketnya. Ya. Gitu, jangan hanya kita menggali tapi sementara tidak jadi sesuatu begitu. Terus kalau seandainya ini untuk Kabupaten Sumedang juga, mudah-mudahan ada bioskop sejarah lah. Minimal gedung bioskop sejarah Sumedang. Jadi apa itu Lingga maksudnya ya. Apa itu Lingga, apa itu Cadas Pangeran begitu. Sejarah-sejarah Sumedang, jadi bisa generasi yang sekarang nih intinya tahu begitu dan semakin cinta sama Sumedang. Kita aja yang dari luar cinta sama Sumedang. Apalagi harusnya orang Sumedang lebih cinta lagi. Orang Sumedang harus bisa menjaga, mencintai, apalagi lebih menjadikan Sumedang itu mustikanya di Tatar Sunda. Waduh. Lihat gua. Kan Sumedang pusat budaya Sunda. Ya. Sumedang juga harus jadi sawargana di Tatar Sunda begitu. Jadi ketika dulu ada istilah Sumedang pusat budaya Sunda, sekarang jadi sawargana Tatar Sunda. Tatar Sunda. Ya Allah, Gusti itu nggak kuat jadi lagi loh. Jadi jugjugan wisata. Jadi ada paket 3 hari, 7 hari nanti warga masyarakat harus bisa menjadi rumahnya itu homestay. Jadi kita manfaatkan masyarakat untuk mendapat pemasukan per desa, kita satu penggerak yang bisa membangkitkan satu desa kali 270, kan lumayan banyak pejuang nantinya. Ya, jadi semua orang berkontribusi dan saling memiliki. Iya. Dan berjuang untuk kemajuan desanya masing-masing. Nah itu. Terus pemerintah tidak tutup mata juga, karena antara pemerintah dengan masyarakat harus seperti gula dengan manisnya. Tidak manis kalau bukan gula. Begitu. Jadi kita beriringan, berjalan, berjuang sesarangan lah intinya. Luar biasa. Jadi kan ketika dulu ya teman-teman ya, kita masih kurang lebih disibukkan yang namanya pandemi dan semacamnya. Iya, pandemi. Tapi Bonsai ini udah berpikir hal yang luar biasa ekstrim, betul-betul luar biasa visioner sekali. Hidroponik itu bisa jadi sebuah komoditas baru loh sebetulnya. Iya, terus pengen juga ada nanti ke depannya itu supermarket hidroponik. Luar biasa. Terus warga bisa wisatawan itu bisa masak langsung di sana, metik di sana begitu. Terus bisa mencicipi, terus mengetahui juga apa sih khasiat dari
pohon ini seperti gitu. Itu disebutnya wisata gastronomi nantinya. Oh, wisata gastronomi. Gastronomi, bisa searching lah di Google apa sih gastronomi begitu. Jadi memang berarti semua potensi kita nggak ada batas sebetulnya. Nggak ada batas. Jangankan ini lahan sedikit pun istilahnya bisa dibuat untuk selfie, bisa dibuat seperti hidroponik kan nanti kalau seandainya kita bisa menatanya itu sudah menjadi tempat wisata begitu. Jadi tiap desa juga sebetulnya bisa bangkit dengan wisatanya. Ya, oke, teman-teman ingat ya, per desa ya. Kita nggak sebut wilayah Simalaka, wilayah Sumedang, enggak. Kita per desa loh. Jadi dimanapun itu termasuk juga di Kamal, di Ciomas, dan di semua desa di Sumedang, semua berpotensi menjadi wisata, menjadi desa wisata. Desa wisata. Jadi teman-teman yang merasa, oh saya mah nggak punya kebun teh, saya mah nggak punya jalan bagus, saya nggak punya apa gitu nya. Masih ada peluang untuk bisa menjadi desa wisata karena nggak semua wisata alam loh. Betul. Bisa gastronomi, wisata orangnya, wisata keseniannya, wisata hiburannya, wisata kulinernya, itu semua menjadi aset yang luar biasa bagi desa di Sumedang. Nah, iya begitu Kang Langga. Ya. Kalau Kang Langga punya lahan lebih gede lagi kan ada juga wisata ngojai najolang. Jolang we entep kuno. Cayan. Ngojain aja lah. Ngojai najolang jadi kitu we ngarang kan. Itu unik. Nya. Tapi anak-anak mungkin ya. Hanya orang tua ge itu era mah sok we. Ya untuk anak-anak gitu. Bisa luar biasa. Jadi nah itu teman-teman itu nggak kepikir tapi itu kalau ditelaah lagi itu mungkin saja itu bisa terjadi loh. Iya. Itu keren sekali. Cuman kata orang-orang yang punya kolam renang lebih bagus. Oh ya. Sarap ini mah. Aduh, jolang di Entep, budak di jolangnya. Aduh. Wisata ngojain jolang. Bisa keren itu. Jadi memang berarti kan sekarang itu kan tantangannya itu adalah jalan ya. Jalan, akses jadi jalan. Akses jalan. Ketiap tempat wisata selalu akses jalan di Sumedang itu mengecewakan lah. Ya. Terutama juga biaya untuk ke lokasi itu terlalu mahal. Jadi banyak yang kapok. Terus makanan juga kena-kena ke orang kota cenah gitu. Kan mestinya bagaimana walaupun kita mengambil sedikit keuntungan, yang penting rutin. Rutin itu yang jadi mahalnya itu. Itu walaupun bayarannya murah, tapi yang penting pengunjung banyak begitu. Karena kan memang dulu kita bicara mungkin beberapa tahun yang lalu Langga pernah main sama teman di daerah Cisoka ke Cibugel. Nah ya. Itu kan dulu Langga mengalami juga loh. Jadi suatu jalan yang memang luar biasa ekstrim. Sebelum sebagus sekarang ya. Naik dari Cibugel hingga ke Cisoka atau mungkin juga dari Cisoka Cibugel itu hampir tiap tahun 2 kali 3 kali mungkin Langga lewat ke sana. Bagi Langga yang memang tujuannya untuk hiburan mungkin masuk ya, tapi kan kalau memang tujuan adalah wisata santai-santai, pengen nyaman, cepat sampai, cepat hiburan, akses jalan itu penting dan ketika ada perbaikan jalan dari Pak Bupati, Pak Doni, alhamdulillah ternyata sekarang udah bagus. Berat. Wah, perkembangan luar biasa kalau sekarang. Jadi di bawah seperti ada Madhari Camp naik hingga ke naik lagi hampir setiap space itu ada wisata. Selfie-nya, makanannya dan hiburannya itu luar biasa, tepuk tangan. Nah, itu udah ada kemajuan lah alhamdulillah. Dengan adanya Pak Doni terus juga pemerintahan desa yang terus antusias ya. Begitu Kang Langga. Jadi ya memang kita harapkan Sumedang itu bisa melebihi kota-kota lain lah. Amin. Bismillah. Itu menjadi sebuah doa juga dari abon saya dan juga doa kita semua. Kita doakan semoga Sumedang itu kita sebut Sumedang katanya dilalui oleh tol dan akan menyebabkan bahwa Sumedang akan mati. Padahal kan enggak, itu kan cuma opini gitu ya. Dan bahkan bisa kita handle dengan kita menjadi orang lain teh Sumedang itu tujuan bukannya di perlintasan. Saya ingin belajar sesuatu Sumedang ada. Saya ingin wisata sesuatu hanya di Sumedang ada. Itu misalnya potensi wisata yang memang only in Sumedang. Begitu. Hanya di Sumedang. Wisata ngojai di Jolang itu kan bisa jadi sesuatu hal yang luar biasa loh. Nah itu. Mudah-mudahan nanti kan kita juga pengennya itu sekarang kan di desa-desa ada BUMDes. Terus ada juga bank sampah. Nah, otomatis kan sampah nggak semuanya dijual kan enggak. Kalau saya lihat di salah satu desa dibikin pernak-pernik memberdayakan warga. Ibu RW-nya juga ini ternyata bisa jadi welcome tenant. Geningan welcome Kekesed. Kekesed, iya. Ada tulisan welcome, kekesed gitu ya. Dari pengolahan sampah limbah. Mudah-mudahan nanti per desa juga membuat musik barong. Barang rongsok Kang Rangga sok.
Itu musik barong. Luar biasa. Berarti kan mungkin desa per desa menyiapkan wisatanya, dan mungkin pemerintah yang menyiapkan jalannya. Jadi supaya saya jam 10 saya harus di sini, jam 10 semua kekejar gitu, Iya. Bahkan mungkin sampai sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan lebih dari seminggu. Habiskanlah uang di Sumedang gitu. Have fun lah di Sumedang. Have fun di Sumedang karena memang Sumedang itu kaya dengan wisata alam. Kaya dengan wisata religinya. Religi juga, keren betul. Ya. Terus sejarah. Sejarah dari mulai kerajaan, POC sampai sekarang milenial nih. Ada sejarahnya milenial juga ya. Keren. Luar biasa. Aduh, pokoknya banyak lah Sumedang mah. Keren. Luar tepuk tangan buat Abonsai. Makanya saya mah betah di Sumedang. Jadi sampai ada di Cimalaka juga. Ya, Cimalaka jadi jug-jugan kan kata Dul Sumbang juga begitu. Jadi ya memang kita coba berusaha, memang sulit lah kalau di Sumedang. Masyarakat harus sadar wisata. Kalau Sumedang ingin menjadi jug-jugan wisata, jadi harus bagaimana masyarakat itu mengolah potensi diri pribadi mereka masing-masing begitu. Jangan disuplai aja sama pemerintah. Kan urang mah mencoba membuat satu olahan, nanti kalau sudah jadi nih Pak Bupati saya punya ini. Begitu. Jadi tempat wisata mah nggak usah tempat selfie aja. Kita bisa menggarap satu kesenian aja. Betul. Kesenian yang terbaru atau yang membuat orang lain dalam kutip penasaran lah. Nah, itu udah bisa mendatangkan wisatawan. Apa sih gitu? Ya. Jadi sedikit, jadi kan tadi sebutkan masyarakat sadar wisata. Jadi kan wisata itu bukan hanya suatu tempat yang bagus, tapi orang-orang yang ramah itu juga wisata. Orangnya, momennya, jalannya, fasilitasnya yang harus dipikirkan. Kan kalau wisatawan itu nggak mau ribet. Dia pengen ke air, udah ada tempatnya, terus bersih, daya tariknya lah dibikin lebih berpotensi lagi begitu. Ya sebetulnya mah kita udah kaya dengan yang namanya potensi wisata, namun kita mungkin belum bisa memaksimalkan setiap potensi, bahkan mungkin dalam diri kita. Kita nggak bicara wisata loh, kita dalam diri kita juga. Soalnya kita juga kadang ya tersadar saya juga. Itu berarti betul. Masyarakat sadar wisata itu harus jadi sebuah pegangan dan pedoman. Jadi kan memang karena ketika kita sadar wisata, kita akan lebih friendly kepada tamu-tamu, kita akan lebih terbuka, kita akan lebih inovatif, kita akan lebih mandiri, kita akan lebih bersikap kreatif juga. Dan itu merupakan dasarnya adalah dari diri sendiri berarti. Dari diri sendiri, kita bongkar kembali begitu Kang Mangga. Luar biasa loh. Jadi teman-teman itu baru cangkang loh. Itu baru cangkang loh. Cangkang, kalau isinya nanti kita makan bareng-bareng. Siap. Karena memang teman-teman ya, kalau dengan Abonsai itu seberapa giga pun memori untuk merekam obrolan dengan Abonsai, itu gak akan pernah penuh loh. Nggak ketampung loh. 1 tera juga. Waduh, sulitnya. Endingnya itu nggak tahu di mana gitu. Karena memang kenapa nggak ini, dan itu nggak out of the box gitu oleh Langga sendiri gak kepikir, oleh mungkin beberapa orang nggak kepikir juga. Ada orang yang luar biasa ide tentang bagaimana pengolahan wisata di Sumedang itu Abonsai itu. Luar biasa loh. Tapi doain juga nih Kang Langga, nanti per desa kan kita 270 desa, 7 kelurahan nih. Ya. Mudah-mudahan satu desa bisa nanti ada seni terbaru. Kalau Kang Langga di desa mana? Kamal sama mungkin di Kota Kaler. Nah, itu Ibing Rampak Kota Kaler, Ibing Rampak Kamal. Nanti kita adakan festival Sumedang. Udah mantap semua desa. Jogetnya beda-beda tapi bareng gitu. Khas dari desa masing-masing. Per desa masing-masing. Itu bisa jadi daya jual lah. Betul. Nah, itu mudah-mudahan nanti ke depannya ada para sesepuh gitu di Sumedang yang oke lah siap kita jadikan per desa Ibing Rampak gitu. Dan itu menjadi khas Sumedang. Kan ada yang Ibing Rampak di Sumedang itu yang gituan teh. Yang di Jati Gede gini. Yang 5.000. Oh iya, waktu tahun kemarin. Iya. 2019. Itu teh disebutnya teh kesenian apa? Umbul. Nah, kesenian umbul kan itu sama semuanya rampak. Nah, bikin yang terbaru apa lagi gitu. Ibing Rampak desa ini. Tapi dengan tokoh siapa gitu yang ngajarnya. Keren.
Luar biasa. Jadi memang berarti kan kita itu sebenarnya bukan gak ada potensi loh. Banyak potensi. Kita itu mungkin belum mau untuk tahu sadar diri bagaimana potensi diri sendiri minimal gitu ya. Iya. Apalagi potensi lingkungan sekitar termasuk desa juga karena semua bisa jadi wisata. Betul. Hiburan kita ada, untuk penari kita kan Sunda, siapa sih yang nggak bisa nari gitu. Wah, tinggal dipoles gitu dah. Tinggal dipoles. Dan itu semoga bisa menjadi doa kita bersama ya. Diawali dengan langkah A dan kemudian didukung oleh semua lingkungan dan semua pondasi juga. Semoga bisa menjadi diaminkan oleh kita semua. Amin. Semoga Sumedang menjadi sawarga di Tatar Sunda. Ya, sawarga di Tatar Sunda. Itu luar biasa loh. Dan yang penting mah bagi para tokoh, terus untuk pemerintah, terus juga untuk para penggerak di tiap desa, yang penting kita ada 5M. Tuh. Oke, 5M. 1M pertama. Menggali. Potensi, ya baik SDM, baik wilayah gitu ya, mengasah, terus jadi mengemas, memarket, memarket, sama menjual, bakal menang nantinya. Oke, menjadi juara lah, jadi juara istilahnya ya, diulang nggak? Mencapai kesuksesan. Nah, jadi 5M itu satu menggali, kita harus menggali dulu sejauh mana ini potensi yang ada, pembacaan karakter. Terus mau dibawa kemana dulu nih? Ini menggali dulu, nanti mengasah. Oh, ini udah ada potensi, kita asah sampai tajam begitu. Terus udah diasah, berarti kan kita harus mengemas. Bagaimana ini kemasan ini menjadi daya tarik atau menjadi ada pembeli, penjual, atau minimal ya penikmat lah gitu ya. Nah, nantinya setelah memarket, berarti kita harus mencapai kemenangan. Eta teh karek seberiji opat tuh, iya memarket. Pasti memarket nanti ininya yang mencapai kemenangan, menghasilkan. Itulah luar biasa. Tepuk tangan buat Bonsai, keren sekali loh, Wak. Jadi kan Sumedang itu sebetulnya tinggal sadar diri lah. Tinggal mau bangkit. Kita itu punya potensi yang unlimited power gitu. Kita banyak orang-orang yang luar biasa, lingkungan, hutan, semua kebun, bentang alamnya luar biasa. Tinggal mungkin kita perlu trigger agar bisa bedak sekaligus. Iyalah, gitu. Sawarga di Tatar Sunda. Soalnya kan jangankan gitu, Prabu Siliwangi saja sudah mengirim 4 kandagalante jawaranya ke Sumedang. Loh, berarti ada sesuatu loh dengan Sumedang loh, betul. Sekarang mahkota sudah ada di Sumedang, dititipkan di Sumedang, dipercayakan ke Sumedang. Sumedang paling terpercaya oleh Pajajaran juga gitu. Dibanding yang lain-lain. Lain. Luar biasa. Berarti kalau kita mengkhianati apa yang kita miliki, berarti kita sudah mengkhianati Pajajaran loh sebetulnya, mah. Mengkhianati Karuhun juga loh. Urang mah tinggal ngalanjutkeun sebenarnya mah tinggal ngalanjutkeun. Tong tepika orang malah menjadi nahan potensi daerah, menahan potensi diri. Harapan Karuhun seperti harapan Prabu Siliwangi untuk menata dunia ini kayaknya ya diberikan ke Sumedang. Nah, mudah-mudahan Sumedang setelah diberikan mandat atau diberikan kepercayaan, mudah-mudahan semuanya bisa membuktikan Sumedang bisa. Gitu. Luar biasa. Malah kata Pak Doni juga Sumedang simpati. Luar biasa, keren Bonsai. Oh ya, terus gini ya. Ya. Kemarin teh kan, kalau mau ke rumah, tinggal cari aja di Google Maps, Google Ngahiji. Nah itu Google Ngahiji. Oh, Sumedang Ngahiji. Itu apa itu, Pak? Itu teh, jadi saya pernah gabung di beberapa komunitas. Luar biasa. Jadi komunitas ini ternyata ya memang tetap sih ya. Jadi arahnya mau dibawa kemana bingung gitu ya. Alhamdulillah ada satu komunitas nih yang bergerak di bidang sosial. Jadi ada kebakaran, mereka bergerak, ada keren. Yang kesusahan, mereka bergerak. Nah, sementara di seni, budaya, UKM, wisata, kita, belum. Kurang oke, kudu boga ya, gitu. Akhirnya kita satukan potensi-potensi, baik itu yang suka wisata, yang suka UKM, kuliner, segala macam, yang tahunya, terus yang lebih ke, ya penjualan seni budaya lah. Bagaimana kita merekrut generasi relawan-relawan kita hadirkan di sana. Begitu Sumedang Ngahiji sarasa sajiwa sawirahma. Jadi kita buktikan dulu rasa kita untuk Sumedang, jiwa kita untuk Sumedang. Nanti wirahmanya bagaimana? Kalau itu yang 3 teritang tu teh Kang Rangga popek prak geningan ai kolot mah. Sri Lunggu dunya tuh. Mantap.
Anak-anak milenial gak akan tahu loh itu Nggak lah. akan tahu, Itu nggak sedihnya. akan tahu. Jadi kan ya. ulah pedit lah, seperti sejarawan Sumedang yang sudah sepuh-sepuh. Mudah-mudahan bisa menerapkan ke generasi muda. Karena jangan sampai Sumedang paremen obor nih. Soal sejarahnya, soal tata bahasa seperti gitu. Kalau anak-anak sekarang ya memang bahasa-bahasa buhun juga kan sulit gitu. Bahkan nggak ngerti, bahkan lebih cenderung menggunakan bahasa yang serapan begitu lah. Serapan. Tapi kalau kita juga kan nanti beberapa segmen nantilah insya Allah ke depannya mudah-mudahan nih para pupuhu Sumedang, Amin. utamanya yang bisa bahasa Sunda, bisa mengajarkan ke generasi, apalagi kalau tulisan Sundanya kayak Palawa kayak gitu ya. Sayang sih Sumedang teh puseur budaya Sunda, nah Sundanya jangan sampai hilang bahasanya nanti. Budayanya, bahasanya. Mata bonsai mah sok campur, beda sulit. Indonesia teh, apalagi Inggris. Saya baru punya kuncinya aja, Kang Rangga. Kunci Inggris. Luar biasa. Bahasanya mah belum paham little lah eta oge. Keren. Luar biasa. Jadi teman-teman ayolah kita sama orang Sumedang kita punya unlimited power SDM luar biasa, orang-orang luar biasa, tempat luar biasa. Apa sih yang kurangnya dari Sumedang itunya? Banyak potensi lah. Banyak potensi tinggal bisa kita mau menggali, mengasah. Tinggal kita mau menggali, mengasah, mengemas, memarket dan juga menghasilkan. Luar biasa. Itulah. Tapi ini loh, Wak, kita kan mungkin 2020 ya ke pandemi juga. Berarti kan untuk seni sekarang bisa untuk manggung nggak? Alhamdulillah kemarin-kemarin sudah bisa manggung, cuman tetaplah protokol kesehatan. Terus dari pihak seni budaya juga harus ada pengawas atau minimal pengaman lah. Jadi kalau tapi iya jadi untuk apa ya atau pengaman itu teh? Jadi supaya tidak. Jadi kalau ada pengunjung atau ada yang joget gitu bisa jaga jarak. Diberikan informasi gitu bahwa ini jangan sampai ada banyak di panggung. Kahiji panggungna bisa rugrug, kaduana harus menjaga jarak ya, begitu. Betul, luar biasa. Jadi mungkin sekarang karena memang Langga kan beberapa teman termasuk juga Neng Anjanda lah semacamnya. Berapa bulan kita bingung juga ya kan memang sama keseluruhan kena, cuman kemarin alhamdulillah sudah ada keputusan, silahkan udah bisa dan nanti per kecamatan juga ada pemegangnya gitu, pemegang seperti paguyuban. Jadi semua paguyuban dipegang di satu kecamatan nanti. Nah itu yang akan mengarahkan segala sesuatu baik perizinan SK. Jadi yang belum punya SK bisa menghubungi ke paguyuban. Di kecamatan. Kemarin sudah dibentuk sama pupuhu kita Kang Andi gitu, alhamdulillah. Sudah dibentuk. Terus juga memang harapan-harapan untuk Sumedang semakin maju itu dari keseluruhan, alhamdulillah. Kemarin sampai kita tawasul di tengah alun-alun. Luar biasa. Jadi ya da curhat mah kasade da kudu ka Allah gitu. Ya Allah cing atuh Sumedang teh bukakeun. Hilangkeun corona nu karar itu teh lah. Setelah corona kan penyakitnya jadi koredas. Habis segala-galanya Kang Rangga. Ya, betul lah. Luar biasa. Jadi memang itu jadi sebuah doa bagi kita semua ya. Amin, semoga corona segera berlalu dan kita semua baik itu pelaku seni, pekerja kantoran dan semacamnya kembali ke hidup normal. Ke normal lagi, kita bekerja lagi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Luar biasa. Itu Kang Rangga. Luar biasa. Tapi lo gini loh, kalau untuk teman-teman nih spesial nih dari Abonsai, bahwa Abonsai itu adalah MC yang sangat luar biasa, MC kondang. Tapi nanya, MC-nya jarang manggil Kang Rangga. Tapi ya mudah-mudahan kalau setelah ini banyak yang manggil ya. Bismillah, luar biasa. Bismillah, ada event, ada hajatan atau Kang Rangga kalau seandainya sudah mertua dapat. Ya, bismillah ya Allah. Iya, siap lah. Kita turun ke lapangan untuk nge-MC. Siap, bismillah. Oh ya, plus juga bagaimana caranya teman-teman ya supaya bisa menghubungi Kemar Sumedang. Boleh nanti nomor HP SIM kan Ibu boleh ya? Oh, boleh di sini. Kalau menghubungi ya di sini aja di 0838 370 8287. Terus di Bigo G-nya. Oh, ada. Di follow. Oke, luar biasa. Instagram ada? Instagram
Belum. Ipan Air Bonsai. Oke, siap. Jadi mungkin nanti ya untuk nomor telepon dan semua nanti langsung cantumkan di bawah ya di kolom deskripsi supaya teman-teman bisa langsung bagaimana caranya bisa menghubungi Bonsai langsung. Insya Allah siap. Plus ini ya sedikit tambahan mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar MC bisa nggak ketemu dengan Bisa. Jadi silakan untuk teman-teman yang mau belajar MC atau mau jadi belajar presenter, bisa lah, insya Allah. Jadi kan teman-teman Kita terbuka. Keren, luar biasa. Jadi teman-teman ya perlu teman ketahui ya, Bonsai ini salah satu orang yang berpengaruh dalam hal dunia per-MC-an. Dalam presenter juga, karena kan track record beliau dari tahun 96 hingga sekarang beliau itu kan dari penyiar radio juga, berarti kan hampir kurang lebih 30 tahun berkecimpung di dunia MC. Dan dunia cuap-cuap. Dunia cuap-cuap. Dan itu pasti banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau. Jadi teman-teman yang ingin belajar MC, menjadi seorang presenter, kemudian juga bagaimana ilmu public speaking, kemudian juga bagaimana soft skill yang lainnya, teman-teman bisa langsung hubungi segera Bonsai. Di semua kontak semua disunumkan di bawah. Inilah pokoknya di bawah. Jadi kalau di TV itu ada di sini, gitulah pokoknya. Luar biasa. Jadi memang terima kasih sekali ya. Sama-sama Kang Langga di sini karena memang ini teh channel Kang Langga teh apa namanya? Langga Kusuma. Langga Kusuma. Jangan lupa di subscribe, di share ya. Terus jangan lupa tombol loncengnya juga ya. Oh iya, tombol loncengnya juga. Soalnya ini Kang Langga pasti video-videonya harus ditunggu-tunggu nih, harus ditonton sampai tamat. Sesuatu banget lah. Ya, luar biasa. Bakal ngaguar Sumedang. Wah, siap Patur nuhun. Nah, plus juga untuk YouTube-nya Bonsai itu apa? Ipan Air Bonsai. Ipan Air Bonsai. Ya, Nanti P biasa aja, P biasa. Oh, Ipan. Bukan IPG ya? Enggak, P ya? P biasa Ipan Air Bonsai pakai Y. Oke. Kalau I mah itu bonsai tanaman. Kalau saya Y, Young Man. Young Man, mantap. Itu semua media sosial dan semua dari Bonsai nanti Langga cantumkan di bawah ya. Jadi teman-teman yang ingin ngobrol, ingin konsultasi, ingin tahu tentang dunia MC, ingin tahu bagaimana tampil di TV dan lain-lain semua, bisa langsung hubungi Bonsai. Nah gitu luar biasa. Insya Allah. Oh ini pesan mungkin kan kita closing statement ya. Apa yang ingin sampaikan khususnya kepada masyarakat, kemudian kepada Pak Bupati, kemudian juga Pak Bupati nonton? Oh pasti. Bismillah ya. Bismillah, mudah-mudahan. Malah Pak Bupati nanti bisa membantu subscribe-nya Kang Oke, luar biasa. Ternuhun Pak. Jadi mungkin pesan-pesan Bonsai kepada pemerintahan, kemudian juga masyarakat, kemudian juga generasi Langga ya, generasi milenial gitu. Spesial dari Kang Bonsai. Closing statement gitu lah. Nah itu ya. Untuk Pak Bupati mah yang penting jaga kesehatan, selalu ikhlas, ridho, memimpin Sumedang, apapun yang terjadi, seberat apapun harus bisa membahagiakan masyarakat intinya. Amin. Bagaimana caranya cita-cita Sumedang bisa terwujud dengan adanya Pak Doni yang sesuatu banget lah, sudah ada perkembangan ya. Luar biasa. Terus untuk kepemerintahan yang dari desa ataupun kecamatan, pemerintahan seluruhnya dinas-dinas, mudah-mudahan bisa mendukung sepak terjang Pak Doni untuk membangun Sumedang begitu. Dan untuk masyarakat juga galilah terus potensi kita, apa yang ada di diri kita, potensi sekecil apapun, kalau kitanya terus mengasah, menggali, itu akan menjadi sesuatu yang bisa membuahkan hasil begitu ya. Tetap semangat aja, sepahit apapun kehidupan, jalani, nikmati, syukuri. Skenario Allah sudah ada di diri kita pribadi masing-masing, jadi tidak usah frustasi, jalani aja, begitu Kang Langga. Luar biasa. Keren sekali loh. Jadi teman-teman ini yang kita obrolkan tadi itu teman-teman itu hanya canggang loh, karena sekali lagi kalau ketemu dengan Bonsai siapkan kamera berapa puluh giga pun nggak akan pernah cukup, nggak pernah ada ending, karena luar biasanya beliau bisa memberikan hal yang memang out of the box. Dan itu luar biasa sekali loh. Kalau teman-teman berpikir sekilas mungkin agak mungkin gak mungkin seperti apa. Mungkin. Tapi kalau misalnya teman-teman pelajari lebih dalam, selami, that's amazing idea gitu. Itu luar biasa loh. Ya memang kehidupan kan kalau bonsai yang dialaminya absurd. Jadi hal yang tidak mungkin tapi mungkin juga gitu. Mantap, luar biasa. Oh ya, terima kasih ya. Luar biasa. Sama-sama Kang Langga.
Ini dari tadi Ah, luar biasa. Atur nuhun Sama-sama. pisan untuk Abonsai dan juga untuk adik Abonsai yang luar biasa. iya. Cuman belum mau disampaikan di belakang kamera. Iya. Next Next episode, episode aja, kita iya. buat karena memang beliau juga orang yang sangat luar biasa berkaitan dengan dunia internet di Entertain ya. entertain di perkotaan di TV-TV nasional, Oh, level TV metropolitan nasional, dia. metropolitan. Jadi memang beliau juga nanti kita bisa ajak collab juga di channel Ngaku Channelnya Kang Langga. Turun nuhun, luar Siap, biasa. sama-sama. Turun nuhun pisan. Jadi teman-teman terima kasih telah menonton di ngobrol pada momen hari ini. Terima kasih. Kalau ada apa-apa silakan komen di bawah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila eta tukang Langga.